Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 66 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Judul renungan kita malam hari ini yaitu Hidupku Memuji-Mu Ya Allahku. Mari kita bersama-sama membaca dan menyimak, mendengarkan secara khusus di dalam ayatnya yang pertama sampai kedua yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Apakah Bapak Ibu, Saudara dan saya suka memuji? Ya, ketika kita di gereja, di rumah, bahkan mungkin di mana saja. Jika itu yang suka memuji, jawabannya iya. Mungkin juga ada yang beranggapan begini, jika hatiku senang, aku memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kekristenan tidak dapat dilepaskan dari pujian. Sehingga itu sudah sewajarnya setiap orang Kristen tidak hanya memuji Tuhan pada saat di dalam gereja saja. Memuji Tuhan juga tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada, melainkan setiap waktu, setiap saat, dan di dalam setiap keadaan yang ada. Pasti saudara dan saya bertanya, mengapa kita harus memuji Tuhan setiap saat? Jawabannya, iya, sebab Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk memuji dan menyembah Dia. Tuhan rindu agar setiap aspek kehidupan orang percaya dipenuhi dengan pujian akan kebesarannya. Jadi setiap orang percaya diperintahkan untuk memuji Tuhan saja. Biarlah seluruh yang bernafas memuji Tuhan. Pujian adalah suatu luapan kekaguman, pengagungan dan ucapan syukur akan apa yang telah Tuhan perbuat bagi saudara dan saya. Pujian adalah syarat untuk memasuki hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita terus melatih diri untuk menjadikan diri kita sebagai rumah pujian bagi Tuhan. Sebab Tuhan sendirilah yang menetapkan bahwa bila seseorang ingin memasuki hadirat Tuhan, haruslah memulainya dengan menaikkan pujian bagi Dia. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di mana ada puji-pujian, di situ Tuhan hadir dan menyatakan kuasa-Nya. Bait suci Salomo dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan, karena di sana ada puji-pujian dan penyembahan di dalamnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita menjadikan diri kita ini hidup sebagai rumah pujian bagi Allah kita? Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan semakin menyempurnakan kita dan memulihkan keadaan kita. Perkara besar dan ajaib akan Tuhan nyatakan di sana. Jika saudara dan saya, Bapak Ibu,
kita terus memuji Tuhan dan menjadikan rumah pujian yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi selagi masih ada waktu, marilah kita terus memberi waktu kita untuk memuji Tuhan dan menjadikan hidup kita sebagai pujian bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan di dalam setiap hidup kami. Ketika Tuhan datang ke dunia, menyelamatkan kami dari dosa dan memberikan kami pengharapan dan kehidupan yang kekal. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami boleh mengingat senantiasa akan kebaikan Tuhan, dan kami boleh senantiasa hidup bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah hidup kami juga Tuhan boleh memimpin untuk kami boleh menjadi berkat, menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami bagi setiap orang dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.